Ini cerita gua awal mula masuk PK Instan. Oke, dimulai dari tahun 2018. Dulu gue masih kelas 12 SMA. Dan waktu itu gue belum tahu sama sekali terkait dengan kampus kedinasan PK Instan. Dan gak tahu kenapa ada alumni yang datang ke sekolahan untuk sosialisasi terkait dengan PK Instan. Dan mulai dari saat itu, setelah dari sharing dengan alumni terkait dengan kelebihan dan juga kekurangan yang ada di PK Instan, gue jadi lebih tertarik untuk masuk ke kampus ini. Alhasil saat gue sampai rumah, gue terus searching dan lain segala macam untuk cari tahu lebih dalam terkait dengan kampus PK Instan. Dan akhirnya gue benar-benar putusin buat pengen masuk ke kampus ini. Dan setelah beberapa hari gue langsung bilang ke orang tua terkait dengan kampus yang gue bakal tuju setelah SMA ini. Dan alhamdulillah orang tua juga setuju terkait dengan rencana gue itu. Karena waktu persiapan gue semakin mepet banget ya, karena dari saat itu mungkin kurang lebih 5-6 bulan persiapan gue sampai dengan tesnya dimulai. Dan besoknya gue langsung cari tempat bimbel yang bisa membimbing gue jauh lebih intens lagi biar gue lebih siap gitu untuk mempersiapkan tesnya. Dan alhamdulillah gue dapet 2 tempat yang gue pikir ini benar-benar cocok buat gue. Yang pertama itu Science Society dan yang kedua itu Enermous. Setelah gue survei, gue banding-bandingin, semuanya kayaknya gue lebih cocok di Enermous deh, dari segi tentor, buku dan lain segala macam. Alhasil gue registrasi untuk daftar di Enermous di hari itu juga. Dan saat itulah awal perjuangan gue dimulai. Singkat cerita, setelah beberapa bulan gue bimbel di Enermous, gue benar-benar ngerasa siap karena mungkin dari segi pembelajaran dan juga segi kekeluargaan yang udah terbangun di sana, gue benar-benar ngerasa nyaman dan ngerasa siap aja untuk menghadapin tesnya. Mungkin dari segi fasilitas kayak buku yang udah diberikan dan juga latihan-latihan soal terus-menerus. Di sana juga banyak sisi kekeluargaannya juga gitu. Dan saya pengen bilang terima kasih banyak kepada kakak-kakak tentor yang udah ngebantu dan juga teman-teman yang udah saling support satu sama lain. Semoga kalian bisa sukses juga di tempat yang lain. Menurut saya tempat bimbel yang benar-benar asik dan seru yaitu di Enermous. Nah dulu di bimbel kita dikasih kurang lebih 4 buku deh. Gua kurang ingat. Yang pertama itu buku SKD, yang kedua buku TPTBI, yang ketiga ada buku soal, yang keempat ada buku materi. Nah dulu cara belajar gue itu mungkin sama kayak kebanyakan orang. Kalau di pagi hari gue biasanya menghafal, kalau di siang gue biasanya nyatet biasanya ya, kalau malam gue latihan soal, terus seperti itu terus sampai bener-bener gue hafal subbab per babnya terkait dengan materi yang diujikan. Dan singkat cerita periode bimbel udah selesai, mungkin kurang lebih 1-2 minggu itu udah mau persiapan tes PK Instan. Jadi kita benar-benar belajar dulu sendiri. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan ke tentor-tentornya bisa melalui online. Dan gue benar-benar ngerasa siap ya, karena kayaknya udah cukup deh. Mungkin rentang waktu 6 bulanan itu kayaknya lebih dari cukup, dan semoga gue benar-benar bisa nyelesain tes dengan sebaik-baik mungkin. Singkat cerita, tes pun tiba dan gue optimis gue pasti bisa dan kayaknya ini bakal gampang menurut gue. Dan hari pertama pun tiba dan tes pertama itu ada SKD, yang kedua itu ada TPA dan TBI. Dan tanpa disangka kayaknya hal yang gue pikir mudah ternyata sulit bener bagi gue.
Jadi alhasil gue keluar ruangan dengan rasa kekecewaan karena gue gagal di satu tes, yaitu tes wawasan kebangsaan yang ada di SKD. Gue nggak bisa menuhin batas ambang yang udah disediakan. Dan saat itu mungkin rasanya bener-bener down banget ya, bener-bener hancur banget. Yang kita kira gampang banget gitu, terus biasanya gue lolos terus pas try out dan lain segala macam, tapi kok pas dites kok nggak masuk gitu, agak nggak percaya aja dengan hasil yang udah keluar di komputer langsung itu. Singkat cerita, gue pulang dengan rasa kekecewaan dan gue bener-bener kayak apa ya, maksudnya. Oke, singkat cerita, setelah 1 tahun berlalu, gue udah jadi mahasiswa di salah satu kampus Jakarta, Universitas Pertamina Teknik Perminyakan. Dan gak kerasa ternyata PKN STAN udah buka pendaftaran yang kedua untuk gue. Dan sebenarnya gue gak mau ikut lagi karena gue rasa perjuangan gue udah selesai gitu, dan gue nggak mau ulang kedua kalinya untuk gagal, dan gue nggak mau ngerasain mental gue down lagi. Pada satu momen teman-teman gue di Universitas Pertamina ngadain makrab, malam keakraban, dan temen gue ngadain suatu wish gitu. Jadi kita setiap anak kelas harus bikin wish di salah satu papan. Dan teman-teman gue random banget, mungkin sesuai sama jurusan teknik perminyakan, wishnya dan juga dan lain sebagainya. Tapi gue nulis di situ I'm the next stunner. Dan dengan tulisan itu gue yakinin gue lagi bahwasanya perjuangan gue belum selesai gitu. Perjuangan lu sebelumnya itu merupakan perjuangan awal, dan mungkin disinilah rezeki gue dan bisa comeback lagi di tahun yang kedua. Dan mulai dari situ perjuangan gue yang kedua dimulai. Nah, untuk info, di tahun 2019 itu pendaftarnya kurang lebih 140.000 orang, dan untuk yang bakal diterima itu kurang lebih 3.000 orang. Di tengah persaingan yang benar-benar ketat dan juga gue mungkin semangatnya menipis, mungkin gue cuma ngandelin suatu pengalaman di diri gue dan juga mungkin evaluasi di tahun-tahun sebelumnya. Dan gak kerasa waktu tes telah tiba, mungkin persiapan gue cuma 2 bulan untuk mempersiapinnya, dan gue benar-benar dihadapkan dengan persoalan yang sama, dan gue gak pengen gue terulang kembali di kesalahan yang sama. Gue cuma minta semoga gue bisa lulus dengan batas ambang atau di atas batas ambang sedikit, meskipun nilai gue nggak terlalu besar benar gitu. Dan benar, ternyata setelah gue klik nilainya benar-benar nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Alhasil gue lulus tes tahap pertama PKN STAN untuk tes tertulisnya. Lulus tes pertama dengan nilai yang pas-pasan, mungkin gue sedikit pesimis lagi gitu. Ini kayaknya agak sulit karena dari 140.000 nilai gue itu berada di posisi 9.000 orang, sedangkan yang bakal diambil itu 3.000 orang. Jadi sangat kecil banget kesempatan gue bakal masuk setelah di filter lagi, karena masih banyak tes-tes yang harus dilalui. Setelah tes SKD dan TPTBI, kita lanjut ke tes kesehatan. Nah, di situ gue udah ngitung-ngitung nih, mungkin kalau yang larinya kurang kuat mungkin 2.000 orang, kayaknya gue nggak bakal masuk juga gitu. Tuh kalau 4.000 orang juga gue nggak bakal masuk juga, sedangkan gue urutan ke 9.000. Nah, gue udah negatif banget sih, maksudnya adalah ini mungkin cuma formalitas doang, udah susah untuk gue masuk ke filter yang lebih atas lagi. Dan di pikiran gue saat itu ya udah jalanin aja gitu, meskipun gagal juga ya udah, mungkin emang
emang bener bukan rezekinya di sini. Dan setelah tes kesehatan selesai, cek fisik dan lari segala macam, lanjut ke tes terakhir, yaitu ada tes psikotes. Di situ gue ketemu momen yang lucu, bahwasanya ketika gue masuk ke ruangan, gue pengen ngajak kenalan teman-teman yang ada di ruangan itu gitu, satu deretan. Terus gue bilang, kenalin gue Fahri gitu. Terus kata temen gue yang gue ajak kenalan, lu nggak usah kenalan lagi katanya, karena satu deret ini namanya Fahri semua. Dan orang yang gue lihat pas gue kenalan adalah orang yang lulus bareng gue, dan gue nggak tahu kemana Fahri yang lainnya. Dan alhasil tes psikotes selesai, dan gue bersyukur banget udah nyelesain semua rangkaian tes yang ada di Kekenstan. Dan gue cuma berserah diri, semoga ini merupakan jalan terbaik bagi gue. Dan gue cuma berdoa kepada Tuhan, ya Allah, semoga Engkau mengabulkan permintaanku, dan juga kalau ini bukan tempatku, maka jangan Kau berikan harapan lagi di hatiku. Dan mungkin itu yang udah terucap ya. Semoga kata gue ini benar-benar jadi yang terakhir, dan mungkin ini jadi yang penentu. Dan setelah sekian lama gue menunggu hasil pengumuman, akhirnya setelah 2 bulanan mungkin ya, hasil pengumuman pun keluar. Dan gue benar-benar penasaran dan juga takut juga untuk membuka pengumumannya, karena itu tadi gue takut bener kayak firasatku, bahwasanya ya udah emang formalitas doang, dan gak mungkin urutan ke 9.000 gak mungkin masuk ke urutan 2.000-an gitu, atau urutan ke 3.000. Di situ gue belum bisa buka linknya karena mungkin internet gue kayaknya lagi down ya, jadi benar-benar gak bisa buka. Dan itu waktunya maghrib kalau nggak salah, kayaknya gue harus disuruh sholat dulu nih biar lebih tenang gitu untuk membuka, dan lebih ikhlas juga untuk menerima hasil keputusannya. Dan setelah gue sholat ya seperti biasa gue minta, dan semoga ini yang terakhir dan ini yang terbaik bagi gue. Oke, setelah selesai sholat gue bener-bener udah siap banget sih untuk membuka hasil pengumumannya. Dan sebelum gue buka juga ternyata teman-teman gue udah pada chat gitu, dan gue nggak ngeh kalau mereka udah ngucapin selamat semua gitu kan. Dan gue buka satu persatu, dan gue nggak berani untuk ini ya, maksudnya Ctrl F langsung nama gue tuh nggak berani, karena gue pengen scrolling aja gitu, satu persatu gue liatin nama-namanya gitu biar lebih dramatis aja. Dan ternyata setelah gue scrolling nggak ada sama sekali sampai dengan urutan terbawah, dan gue ketemu urutan gue itu di urutan 2100 kalau nggak salah, 2100 atau 2200-an. Dan gue masih nggak percaya apakah ini nama gue apa nama teman-teman gue yang Fahri yang banyak itu, karena pas awal di psikotes itu kan nama Fahri banyak banget ya, emang pasaran banget gitu. Jadi gue senang sekaligus mastiin apakah ini punya gue apa bukan gitu. Setelah gue cocokin, ternyata bener itu nama gue. Gue bener-bener nggak percaya dan bener-bener seneng banget ngelihat pengumuman itu. Dan kayaknya rasanya mimpi apa gimana ya gitu. Gue langsung ngumumin ke orang tua, dan orang tua bener-bener bahagia karena merupakan masukan sebenarnya pengenan orang tua juga gitu. Jadi benar-benar cita-cita gue terwujud, dan alhamdulillah gue dinyatakan lulus di tahun 2019. Awal dan akhir gue lulus di tahun 2019. Oke, dari cerita gue tadi, gue cuma pengen bilang bahwasanya semua usaha dan apa yang kita mau itu sebenarnya nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Meskipun kita benar-benar pede dan udah benar-benar siap, tapi kalau benar-benar belum dikasih waktunya emang nggak dapet gitu.
Jadi mungkin Tuhan pengen lihat usaha kita jauh lebih besar lagi gitu, bener-bener mau nggak sih anak ini gitu. Dan menurut gue jangan terlalu terlalu dibuat pesimis gitu, udah deh nggak bisa lagi dan lain segala macam. Kalau kita masih ada kesempatan, menurut saya kalau teman-teman masih ada kesempatan, mau dia tahun pertama, kedua, dan ketiga, gue saranin sih tetap ambil aja, karena kita nggak tahu kita bakal masuk di tahun keberapa, dan kita kan nggak tahu kalau kita nggak nyoba. Kalau kita berhenti, nah itu namanya gagal. Tapi kalau kita tetap nyoba, dan itu masih ada kesempatan dan chance buat kita untuk masuk ke kampus apa yang kita inginkan. Dan saya mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton ini. Saya doain teman-teman bisa masuk kampus impian kalian dengan cerita kalian masing-masing, dan sukses untuk kedepannya. Terima kasih, semoga ini jadi suatu memori juga buat saya, dan suatu motivasi buat kalian yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.